Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan dan kita cintai bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Kepala Lembaga Negara, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial RI, Duta Besar Eksselensi dari negara-negara sahabat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan dan senior Menteri Kabinet Kerja, Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Ketua Komisi Negara atau setingkat, serta lembaga, Ketua Pimpinan Lembaga setingkat Kementerian, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu, Dewan Komisioner OJK, Ketua Ombudsman, Ketua PPATK, dan juga Ketua Komisi 3 DPR RI beserta segenap anggota Komisi 3, Ketua Komisi 10 DPR RI, lembaga pemerintah non-kementerian yang hadir, Bapak Kepala BNN, Kepala ANRI, LPSK, BNP 2 TKI, juga tokoh nasional yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Kapolri pada masanya. Hadir pada kesempatan ini Bapak Jenderal Audin Jamin, Jenderal Rusman Hadi, Jenderal Sudiharjo, Jenderal Dai Bahtiar, Jenderal Bambang Hendar Sodaruli, Jenderal Sutarman, dan juga Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Umum Bayangkari serta staf, Wakapolri dan segenap pejabat utama Mabes Polri, Komisioner Kompolnas, para perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil Polri, dan tentunya seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti upacara sekaligus syukuran peringatan Hari Bayangkara ke-72. Pada kesempatan yang penuh dengan kehormatan ini, izinkanlah saya untuk mengajak untuk menundukkan kepala sejenak, mengenang dan mendoakan para personel Polri yang telah gugur dalam tugas memelihara keamanan dalam negeri, khususnya 2 anggota Polda Papua atas nama Ibtu Anumerta Jaya Sas Nusi dan Bribka Anumerta Sinton Kabarek yang telah gugur saat melaksanakan tugas mulia pengamanan kotak suara di distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, tanggal 27 Juni 2018 dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal atas seluruh pengorbanan dan pengabdian yang telah diberikan, serta memberikan kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Bapak Presiden yang saya muliakan, hadirin tamu undangan yang saya hormati, semangat dan motivasi personel Polri menjadi semakin bertambah. Hari ini atas kehadiran Bapak Presiden RI dan Bapak Wakil Presiden di tengah kesibukan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Berbagai upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh Polri melalui program Promoter telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan.
sebagai tindak lanjut dari program reformasi internal yang telah dilaksanakan sebelumnya. Promoter, profesional, modern, dan terpercaya, jargon yang kita buat, dibangun melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan modernisasi guna meraih kepercayaan publik. Program ini difokuskan pada 3 kebijakan utama yang sederhana, yaitu meningkatkan kinerja, memperbaiki kultur, dan mengelola media. Peningkatan kinerja diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik, profesionalisme dalam penegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas Kamtimas secara optimal. Perbaikan kultur diwujudkan dengan menekan budaya koruptif, menekan arogansi kekuasaan, dan menghilangkan kekerasan yang berlebihan atau eksesif. Sedangkan manajemen media dilaksanakan dengan mengelola berita-berita pada media konvensional dan media sosial, termasuk mengangkat prestasi Polri serta menetralisir berita negatif termasuk hoax. Alhamdulillah, selama 2 tahun implementasi program ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Tahun 2016, institusi Polri menurut berbagai survei termasuk institusi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Kini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga, telah berada pada 3 besar lembaga dengan kepercayaan publik terbaik. Survei yang dilaksanakan Litbang Kompas akhir 2016 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik hanya 63,2%. Setelah tahun pelaksanaan program promoter, survei Populi Center Agustus 2017 menunjukkan adanya perbaikan kinerja, yaitu 67,6%. Litbang Kompas Oktober 2017 menempatkan Polri sebagai lembaga yang dipercaya ranking ketiga teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 70,2%, di bawah TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Demikian pula survei yang dilaksanakan Alvara Research Center pada Mei 2018 menunjukkan adanya perbaikan kepercayaan publik, di mana Polri menjadi satu dari 2 lembaga yang memiliki tren kenaikan tingkat kepuasan publik dalam periode tersebut. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurut riset ini mencapai 78,8%. Dan yang terakhir, survei Litbang Kompas Juni 2018 menunjukkan peningkatan kepercayaan publik mencapai angka 82,9%. Ini menunjukkan bahwa hampir 83% masyarakat Indonesia percaya kepada Polri. Angka tertinggi semenjak era reformasi tahun 1999. Hasil survei tidak hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari dunia internasional. Tadi juga sudah di-quote oleh Yang Mulia Bapak Presiden. The Gallup Organization, sebuah lembaga survei papan atas yang berbasis di Amerika Serikat, melalui 2018 Global Law and Order Survey, mengungkap bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-9 negara teraman di dunia. Posisi tersebut berada di atas Denmark, Belanda, dan bahkan Jepang yang kita kenal sebagai negara-negara aman. Salah satu temuan yang menarik dari survei ini bahwa 69% dari 148.000 responden dari 142 negara, sebagai salah satu variabel, mereka percaya bahwa kepolisian lokal dalam konteks Indonesia adalah Polri mampu untuk menjaga keamanan dalam negeri. Indikator terjadinya reformasi Polri juga berasal dari penilaian otoritas pemerintah yang berwenang.
opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan laporan keuangan Polri dengan predikat wajar, tanpa pengecualian, tanpa catatan apapun selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Penilaian indeks reformasi birokrasi Polri yang menunjukkan bahwa Polri melaksanakan reformasi dari Kemenpan RB nilai 73,65 dengan kategori BB+. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menunjukkan bahwa Polri kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel mendapat nilai 72,11 atau BB+ juga. Demikian juga reward terakhir dari Ibu Menteri Keuangan, Polri termasuk salah satu lembaga yang mampu mengelola anggaran di atas 10 triliun. Namun demikian kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan tersebut tidak akan dapat diraih tanpa adanya dukungan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para pimpinan lembaga tinggi negara, para pimpinan kementerian lembaga, seluruh anggota MPR, DPR, DPD RI, para mitra kerja, senior, dan sesepuh Polri, serta seluruh masyarakat. Oleh karena itu, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak Presiden yang telah meningkatkan ruang fiskal anggaran Polri, khususnya peningkatan tunjangan kinerja personil Polri menjadi 70% bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia mulai bulan Juli 2018. Untuk anggota PAMEN ke atas, Bapak Presiden, mungkin ini uang kecil, Pak. Tapi untuk anggota PAMA ke bawah, apalagi yang di daerah-daerah terpencil, tunjangan kinerja kenaikan 1-2 juta, 3 juta, ini betul-betul bermanfaat. Apalagi Babin Kamtipmas dengan 1,5 juta tambahan uang operasional, dan teman-teman Babinsa dengan 2,5 juta, ini betul-betul bagi mereka adalah hidup mati di daerah-daerah terpencil, Pak. Terlepas dari berbagai capaian prestasi tersebut, kami menyadari masih banyak kelemahan Polri. Ke depan, Polri berkomitmen untuk terus melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat, karena institusi Polri merupakan milik seluruh rakyat sekaligus aset bangsa Indonesia tercinta. Beberapa agenda nasional yang akan menjadi fokus Polri ke depan antara lain pemeliharaan situasi Kamtipmas pasca Pilkada 27 Juni, penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Para Games di 4 provinsi, dan IMF World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, serta tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Polri bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat akan siap bekerja maksimal untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri. Bapak Presiden yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami mohon izin melaporkan bahwa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Bayangkara dilaksanakan di tempat terbuka dengan parade dan demonstrasi ketangkasan. Tahun ini dilaksanakan secara indoor di Istora Senayan ini. Ini dimaksudkan untuk memberikan nuansa lain, yaitu nuansa sipil, karena Polri pada dasarnya adalah institusi sipil yang berseragam, civilian in uniform. Pemilihan Istora sebagai tempat acara untuk mendukung promosi Asian Games
2018. Karena Istora merupakan salah satu venue utama yang telah direnovasi seperti saat ini kita lihat atas instruksi Bapak Presiden. Peringatan Hari Bayangkara 1 Juli dilaksanakan secara serempak hari ini di seluruh Indonesia tanggal 11 Juli ini. Karena Polri lebih memprioritaskan operasi Mantap Praja, pengamanan pilkada yang masih belum tuntas sepenuhnya, masih ada penghitungan suara, pleno dan lain-lain. Oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada seluruh jajaran, silakan dilaksanakan outdoor atau indoor tergantung situasi masing-masing. Selain itu kami juga laporkan bahwa tanggal 19 Juli 2018 akan mulai ditayangkan secara serentak seluruh jaringan bioskop 21 di tanah air film dengan judul 22 menit. Film drama action ini diinspirasi dari kisah nyata aksi teror Jalan Tamrin, Jakarta Pusat 14 Januari 2016. Melalui film ini Polri hendak menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme, sekaligus mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan kewaspadaan dan kebersamaan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Atas izin Bapak Presiden, kami mohon menayangkan cuplikannya. Saat ini saya berada 500 meter dari aktivitas yang sudah berhenti dari Kepolisian Republik Indonesia oleh beberapa pasukan khusus lainnya seperti Densus 88 dan juga apaan tuh? Buat aku? Kalau Eva kangen ayah, Eva tinggalnya kamar ini. Bisa aja kamu. Mau sesuatu ya? Enggak. Bang, buruan bang, gue cuma bisa keluar kantor pas beli makan siang doang ini. Sinta mau mikirin kerjaan dulu. saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran pelaku. Angkasa monitor. Telah terjadi ledakan dan kotak senjata di Bandung 4. Saya ulangi, telah terjadi ledakan dan kotak senjata di Bandung 4. Kami membutuhkan tim tindak dan cibom segera. Saya ulangi, kami membutuhkan tim tindak dan cibom segera. Angkasa monitor. Bapak Presiden yang saya muliakan serta hadirin tamu undangan yang berbahagia, agar pesan tersebut dapat tersampaikan secara lebih luas dalam rangka memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama menghadapi terorisme, maka jajaran Polri akan menyelenggarakan acara nonton bareng bersama keluarga, jajaran Pemda, rekan-rekan TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saya mengajak seluruh hadirin tanggal 19 Juli 2018 dan seterusnya, mari kita beramai-ramai menyaksikan film tersebut. Namun, karena anggaran Polri tidak tersedia, maka disarankan menonton di bioskop, mohon maaf, dengan biaya sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.